Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu April. Kali ini terhitung untuk pertemuan kelima. Lanjutan untuk materi kemarin tentang instrumen kontrol. Kan yang kemarin tentang instrumen-instrumennya. Untuk kali ini masuk ke materi yang baru, tapi masih dalam konteksnya instrumen kontrol tentang piping and instrumentation diagram, atau yang biasa disingkat dengan PNID untuk IKP kelas 11. Kontennya kali ini hanya membahas full tentang PNID, tapi dibagi menjadi dua. Yang untuk kali ini untuk yang part pertama. PNID yang part pertama. Ini untuk penjelasannya, piping and instrumentation diagram atau yang lebih disingkat dengan PNID merupakan skema dari jalur pipa, equipment, instrumentasi, kontrol sistem dari suatu sistem proses yang terdapat di oil refinery, chemical plant, paper mill, cement plant, dan yang lainnya. Untuk maksudnya ini adalah piping ini dia membahas full tentang jalur pipa, equipnya, peralatan-peralatan pada suatu site-nya, terus instrumentasi yang seperti yang kemarin ada dibahas, alat instrumentasi, kontrol sistemnya apa aja yang biasa dipakai di sana pada suatu ini adalah oil refinery, chemical plant, paper mill, cement plant, dan yang lainnya. Ini adalah lebih ke site-nya. Simbol-simbol ini dan piping ini mempelajari tentang simbol-simbol. Simbol-simbol yang terdapat pada PNID mewakili peralatan seperti aktuator, sensor, dan controller. Kemarin kan sudah membahas tentang aktuatornya apa, sensornya apa. Controllernya ini lebih ke biasanya memakainya makanya sistem kontrol ya. Nanti kontrolnya ini PLC-nya lah. PLC kan kalau di prakteknya PLC ini programmable logic controller. Jadi lebih ke semua program-programnya masuk ke controller ini. Selanjutnya, PNID menjelaskan secara detail mengenai flow, proses, atau diagram alir, terkecuali parameter-parameter yang digunakan seperti temperatur, tekanan, dan besar arus yang tidak dapat dijelaskan dalam PNID. Misal, maksudnya di sini tuh flow prosesnya, diagram alirnya. Jadi kalau yang sebelumnya kan dari ada suatu pipa gitu ya, masuk dari kiri ke kanan, maksudnya kayak gitu. Nah, kecuali parameter yang seperti temperatur, tekanan, dan besar arusnya. Jadi nggak mungkin di dalamnya tidak membahas temperaturnya berapa yang diinginkan, tekanannya berapa. Cuma ada beberapa parameternya itu bisa dijelaskan di PNID, tapi tidak semua parameternya dapat dijelaskan di PNID. Yang kedua, alat proses kontrol seperti valve atau katup, instrumen, dan saluran pipa diidentifikasi dengan kode. Jadi seperti ini. Valve, nama kerannya itu kran, alat instrumen, saluran pipa diidentifikasi dengan kode. Jadi ada kode-kode tersendiri untuk ketiga alat ini. Jadi penggunaan untuk valve, instrumen, saluran pipa ini ada kodenya. Di slide selanjutnya akan saya jelaskan sedikit tentang kode-kodenya, tapi tidak semua. Dan nomor 3, kode tersebut berdasarkan ukuran, jenis cairan yang dialirkan, jenis sambungan pipa, seperti dengan menggunakan plug atau flank, dan keadaan status valve seperti normally close atau normally open. Nah, untuk penjelasan ini, jadi kan sebelumnya kan kalau valve, instrumen,
saluran pipa, dia kan ada kodenya. Nah, kodenya itu berisi tentang ukuran dari pipa, valve dan kawan-kawan, jenis airan yang dialirkan dalam pipa itu di dalam pipa. Cairannya enggak hanya air. Kalau misalnya uap ya uap, ada kode sendiri. Uap dia ada kode. Jenis sambungan pipa yang dipakai, jenis sambungannya pun ada kodenya sendiri, dan adaan status valve normally close atau normally open. Kalau kalian kemarin menyimak tentang PLC, dia di programnya ada normally close dan normally open. Jadi untuk NC ada NO itu tidak hanya melulu untuk di ladder diagram, tapi di bahasan yang lain seperti satu valve ini juga membahas tentang NC atau NO. Jadi kalau NC dia belum diapa-apakan, dia sudah tertutup. Kalau NO tertutup ini maksud bisa nyala. Jadi kalau yang NO dia masih belum nyala. Jadi dalam keadaan terbuka. Ini untuknya penjelasan yang ini. Selanjutnya, tadi kan sebelumnya saya sudah membahas kode-kodenya. Ini untuk yang slide selanjutnya ini tentang kode-kode yang terdapat pada piping line atau garis perpipaannya. Ini menunjukkan diameter pipa, fluid surface-nya. Nah, fluid surface ini maksudnya itu jenis cairannya, jenis fluida yang mengalir di dalam suatu pipa. Material yang dipakai pipa itu apa dan jenis isolasinya. Nah, diameter pipa ini biasanya dalam satuan inci. Jadi 1 inci itu 2,54 cm. Jadi tidak tahu satu dim itu berapa, kan dim dalam hitungannya inci. Jadi fluid surface ini jenis cairannya, jenis fluida yang digunakan, memberi keterangan jenis fluida yang dialirkan, kan. Lalu material yang memberikan informasi mengenai bahan pembuat pipa seperti CS itu carbon steel atau SS itu stainless steel seperti ini. Nah, ini ada kodenya. Jadi 39 ini kode sebelumnya. Jadi di halaman sebelum ini kan sebelumnya ini kode-kode suatu perpipaan. Jadi ini ada kode 39, 43 dan 45 itu adalah kode, kan ada banyak halaman. Nah, kodenya ini adalah menunjukkan halaman sebelumnya. Oh, sebelumnya itu dia mengalirkan apa? Nah, dia berada di kode 39. Ada 4.2, 4 ini maksudnya adalah 4 inci. N ini maksudnya fluidanya, anggap aja apa gitu kan, CS ini adalah carbon steel. Lalu N lagi. Ini thread. Ada. Ini control valve namanya. Lalu namanya control valve. Dengan kodenya 204. Jadi control valve ini dia punya kodenya sendiri. 204 hanya satu valve aja. Jadi ada sekian banyak valve. Dia untuk yang nomor 204. Yang kedua 43. Nah, 43 ini sama sebelumnya. Ya, dari halaman sebelumnya itu dengan kode 43 dengan diameter pipa sebesar 4 inci. Di dalamnya ada fluida N. Fluida N. Nah, bahan untuk pipanya adalah SS. Sedia apa? Stainless steel. Dia melewati ke control valve yang dengan kode V205. Contohnya ini sama seperti ini. Selanjutnya. PNID dapat digambarkan dengan tangan. Maksudnya digambar manual, secara manual, gambar biasa yang di atas kertas, atau dengan menggunakan komputer. Kalau menggunakan komputer, ini ada namanya software membuat PNID untuk PC yang komputer biasa atau Mac yang keluarannya MacBook. Antara lain menggunakan Microsoft Visio yang paling mudah digunakan Visio, OmniGraffle,
itu pada MacBook atau menggunakan software yang didesain khusus untuk PNID yang namanya CADWorks PNID dari COID. Nah, ini tampilan biasanya Windows di Windows Visio. Nah, ini paling biasanya digunakan. Ya, ada banyak nih. Nah, cari untuk yang ke piping, ada sendiri kodenya. Namanya apa ya? Ini tidak dijelaskan ada sini, tapi namanya benar-benar PNID, jadi Piping and Instrumentation Diagram. Untuk yang Omri Gravel untuk MacBook ini kayak gini. Hampir sama tampilannya. Kalian tinggal mencari saja yang mana untuk PNID. Nah, ini untuk CADWorks PNID. Nah, tampilannya seperti ini. Ini khusus. Ini kayak kalian pernah lihat apa sih namanya? SolidWorks. Iya, ini masuknya di SolidWorks. CAD, AutoCAD. Nah, ini masih sebangsanya. Tapi ini untuk PNID namanya CADWorks PNID. Ini kan ada, jadi dia tampilannya persis untuk AutoCAD sama latar hitam. Untuk yang Visio sama yang CADWorks-nya Omri Gravel tadi itu tampilannya lebih putih kan, bisa diatur. Kalau yang CADWorks ini biasanya tampilannya hitam seperti ini. Dia ada menunya tersendiri sama. Nah, selanjutnya ini adalah simbol-simbol yang terdapat pada PNID. Ada dibagi menjadi beberapa simbol. Saya membaginya menjadi 2 part ini sama part setelahnya. Yang ini yang tentang instrumen bubble symbol, lebih simbol bubble-nya. Bubble maksudnya ini lebih ke lingkaran-lingkaran. Nah, ini ada dibagi menjadi beberapa. Ini pakainya bahasa Inggris, jadi kalian bisa mencari sendiri. Untuk yang pakai bahasa Indonesia, yang pertama ada discrete instrument, shared instrument, computer function, sama logic. Ini untuk yang horizontalnya. Untuk yang vertikal ada field mounted, yang kedua main control panel front mounted, yang ketiga main control panel rear mounted, yang keempat auxiliary control panel front mounted, yang terakhir auxiliary control panel rear mounted. Dan di sini dia lingkaran-lingkaran ini dia memiliki 2 arti, yang untuk yang horizontal sama yang vertikal. Seperti ini, dia di lapangan, lebih ke lapangan. Yang lingkaran aja nih, set. Biasanya di lebih ini lingkaran. Lapangan. Yang dasar instrumen berarti dia ada instrumennya. Ini ada garis putus-putus. Ini dia memiliki arti sendiri. Ini ada computer function. Dia lebih untuk ke komputernya ada logiknya. Dia biasanya lebih ke pakai kontrolnya. Ada PLC-nya kayak gitu. Ini adalah macam-macamnya. Kalian bisa membaca sendiri. Kalau misalnya tidak kelihatan, kalian bisa mencari dengan keywordnya instrumen bubble symbol atau enggak simbol pada PNID. Di situ akan keluar semua materinya, namanya simbol-simbolnya. Selanjutnya, sebelumnya kan ke mountednya, lebih ke bubble-nya, bubble sistemnya. Selanjutnya ini untuk yang namanya proses line symbol, jadi simbol garis alirnya. Ini ada beberapa. Yang pertama ada proses flow line, dia lebih garis utamanya, dia paling utama proses flow-nya ini. Terus ada yang garis tipis, ini hampir seperti kayak kita menggambar di Gamtek ya. Ada garis tipis. Nah, garis tipis di sini itu berbeda sama yang di Gamtek. Yang di sini adalah instrumen supply-nya atau proses connection-nya. Yang ada wave guide. Wave guide itu seperti ini. Undefined, berarti kita tidak ketahui. Undefined artinya. Ada ini untuk simbol-simbol yang paling utama. Ada lagi yang untuk menyatakan sinyal. Ini ada sinyal pneumatik.
dia dicirikan dengan garis dan dua garis ini. Lalu ada sinyal kembali lagi, tapi untuk discrete on off ada capillary tube. Tadi dia menggunakan tabung kapilaritas. Ada lagi yang menggunakan sinyal hidrolik. Nah, sinyal hidrolik ini dia ini disimbolkan ada L-nya. Selanjutnya ada elektrik sinyal, dia ke garis putus-putus atau enggak di garis ini garis lurus dengan ada 3. Kalau yang 2 dia pneumatik sinyal, yang 3 dia elektrik sinyal. Sama tadi kan discrete, kalau ada discrete berarti dia ada garis perlawanan dari garisnya yang sebelumnya. Ada field bus network, dia ada pakai networknya pakai apa? Ada data link smart instrument. Yang selanjutnya ada mechanical link, dia disimbolkan garis lurus dengan ada lingkaran dengan titik hitam di tengahnya. Kalau data link common systemnya, dia ada garis ini biasa dengan ada lingkaran biasa kosong. Ada data link independent system, dia garis lurus dengan ada bulatan hitam. Dan yang terakhir ada radio link, berarti dia menggunakan sinyal radio untuk menghubungkan antara instrumen satu dengan instrumen yang lain. Nanti sekian untuk ini. Setelah ini saya akan membahas membacanya ini. Jadi kan yang terakhir, seperti ini tadi. Tadi kan pada garisnya itu kan ada yang prosesnya itu kan. Nah, sini dia pakai pipa. Berarti dia alirannya. Dia berarti aliran utama. Ada proses flow-nya di sini. Dia bergerak dari kiri ke kanan. Jadi tadi kan saya menjelaskan dari ini 39. Saya menjelaskan dari kiri ke kanan. Jadi untuk penjelasan ini dia prosesnya dari kiri ke kanan. Kalau tidak ada tanda panahnya. Kalau biasanya di PNL pasti untuk menjelaskan arah aliran mereka ada tanda panahnya. Untuk lebih jelasnya bisa dijelaskan nanti di pertemuan selanjutnya. Untuk evaluasinya, yang pertama, tadi kan saya sudah menjelaskan yang 2 ini. Jelaskan untuk penjelasan yang ketiga ini, penjelasan kode untuk yang ketiga ini. Itu yang soal pertama. Soal kedua, mengapa PNID harus dipelajari untuk di pembangkit. Hanya 2 itu aja. Nanti terserah untuk guru pengampunya untuk menambahkan atau mengganti soal dari saya. Jadi tidak hanya untuk ini aja. Jadi hanya 2 soal. Yang pertama menjelaskan kode-kode untuk yang contoh nomor 3. Yang kedua, mengapa PNID harus dipelajari untuk di pembangkit. Dan selanjutnya untuk penjelasannya itu kan tadi pertama, part kedua nanti akan menjelaskan lebih detail lagi penjelasan untuk simbol dan cara membaca PNID. Nah, sekian dulu dari saya. Jika ada penjelasan cara yang kurang berkenan atau salah, mohon dikoreksiannya dan memberikan referensi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.